kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Dua personil Polres Morowali Utara dipecat karena indisipliner. Warga Desa Watu Songu tewas setelah terseret arus sungai. Pemprov Sulawesi Tengah menyerahkan bonus sebesar 9,1 miliar rupiah kepada atlet peraih medali PON 21. Seorang warga desa Watu Songu, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, ditemukan tewas terapung di laut Selasa pagi. Korban bernama Gary Aldino Turidu, berusia 25 tahun, sebelumnya dilaporkan hilang setelah terseret arus sungai Minggu siang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh nelayan desa Watu Songu yang sedang mencari ikan di perairan desa Watu Songu. Penemuan jasad itu langsung dilaporkan ke tim SAR gabungan. Tim langsung berangkat menuju lokasi dengan menggunakan perahu nelayan. Setiba di lokasi, langsung melakukan pemeriksaan dan memastikan jika jasad tersebut adalah Gary Aldino Tarudu. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi dan memasukkan jasad korban ke kantung jenazah. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju pelabuhan dan dibawa menuju Puskesmas Ulubongka untuk menjalani visum. Setelah itu, jasad korban kemudian diantar dan diserahkan ke keluarganya. Pada siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saat sedang melakukan pencarian, tim SAR gabungan mendapatkan informasi perihal penemuan jenazah di perairan Teluk Tomini. Kemudian tim SAR gabungan selanjutnya ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan dan memastikan korban tersebut adalah Aldino, tim SAR gabungan selanjutnya mengevakuasi korban dan menyerahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Gary Aldino Tarudu. Mereka tidak menyangka korban kembali ke rumahnya dalam kondisi tak bernyawa. Sebelumnya, korban bersama teman-temannya pergi ke sungai untuk mandi-mandi minggu lalu. Naas, saat asyik mandi-mandi, korban terseret arus sungai dan hilang. Kejadian itu langsung dilaporkan ke warga setempat dan melakukan pencarian. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una. Selain personil kepolisian, pengamanan tempat pemungutan suara pada tahapan pencoblosan 27 November 2024 juga turut dikawal Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas Kota Palu. Penebalan pengamanan ini dilakukan lintas stakeholder terkait demi menjaga keamanan dan ketertiban masa pemilu kada serentak 2024. Sedikitnya ada 100 personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dan 108 Satuan Linmas Kota Palu yang disiapkan pemerintah Kota Palu untuk melakukan pengawalan. Para personil ini tersebar di 507 tempat pemungutan suara di 46 kelurahan dari 8 kecamatan sekota Palu serta di masing-masing pos kantor kelurahan. Kita melakukan tugas pada pengawalan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, dan wali kota, wakil wali kota. Tentunya ini kami harus memastikan bahwa personil kami ini siap baik secara fisik maupun secara mental. Dan mereka harus bekerja profesional dan mengawal seluruh proses ini sesuai dengan aturan dan ketentuan. Untuk memastikan bahwa Satlinmas dan Satpol PP itu siap untuk melaksanakan tugas. Bawaslu, kemudian KPU, TNI Polri, kemudian ada beberapa satgas-satgas PPK, kemudian Panwas di kecamatan. Kita akan bergerak sama-sama besok malam untuk melakukan penertiban selama 2 hari. Nah, untuk anggota Linmas ini ada 108. Ya, mereka akan menempati pos di kantor-kantor lurah. Jadi selama pelaksanaan pencoblosan nanti sampai selesai penghitungan suara, sampai pendistribusian kotak dari
kotak suara dari KPPS ke PPS dan PPK itu dikawal dan dipantau oleh teman-teman Satrinmas dan Satpol PP. Sebelumnya, Satpol PP bersama Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, serta TNI Polri melakukan penertiban atribut peraga kampanye di masa tenang Pilkada 24 sampai 26 November 2024. Diharapkan, tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, wali kota dan wakil wali kota Palu berjalan dengan aman dan lancar dari tahap pencoblosan, penghitungan, hingga rekapitulasi. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Suasana bahagia menyelimuti puluhan atlet Sulawesi Tengah yang meraih medali pada PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Mereka mendapatkan bonus senilai 9,1 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bonus tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura kepada 81 atlet penyumbang total 35 medali. Perolehan 35 medali ini merupakan yang terbanyak dan sekaligus menjadi sejarah bagi kontingen Sulawesi Tengah selama ikut serta pada Pekan Olahraga Nasional. Dari 35 medali tersebut, atlet berhasil meraih 8 medali emas, 7 medali perak, dan 20 medali perunggu. Pencapaiannya ini menunjukkan prestasi luar biasa bagi para atlet Sulawesi Tengah. Mereka diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi PON ke-22 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2028 mendatang. Ya, oleh sebab itu saya undang nanti semua PON, undang semua cabang olahraga untuk kita bicarakan bagaimana ke depan. Ya dong, ada masa kita kalah. Yang kemarin itu masih macam kita ini. Tidak lari dari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan juga doa orang tua saya. Akhirnya saya bisa menyumbangkan medali emas untuk daerah tercinta ini. Dan juga untuk kedepannya saya juga masih terus berlatih karena masih banyak kekurangan untuk saya, karena masih banyak juga target-target yang harus dicapai ke depannya, karena kita tidak sampai di sini saja, kita harus terus berlatih hingga sampai memang batas puncaknya sudah di mana. Dari total 9,1 miliar tersebut, masing-masing atlet peraih diberikan 500 juta rupiah untuk peraih emas, 300 juta rupiah perak, dan 150 juta rupiah untuk peraih perunggu. Selain atlet, pelatih juga diberikan bonus apresiasi karena sukses mendidik atletnya. Total bonus 900 juta rupiah diberikan kepada para atlet. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.